Tahun 1945 menjadi penanda babak baru dalam sejarah dunia. Setelah 6 tahun dilanda kehancuran global akibat Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan kekalahan mutlak blok poros. Di Asia, Jepang, yang selama perang menjadi kekuatan militer dominan, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah 2 bom atom meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Kapitulasi Jepang membawa implikasi besar, bukan hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga bagi wilayah jajahan di Asia Tenggara yang selama ini berada dalam cengkeraman kolonialisme. Dalam sekejap, kekuasaan di berbagai wilayah menjadi kosong. Di tengah kekacauan itu, bangsa-bangsa yang lama tertindas melihat celah untuk menegakkan kedaulatannya. Di Nusantara, momentum itu disambut dengan keberanian luar biasa. Setelah lebih dari 3,5 abad dijajah Belanda dan 3 tahun berada di bawah pendudukan Jepang, rakyat Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Pada pagi hari Jumat, 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi atas nama seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa singkat itu berlangsung tanpa kemegahan, tanpa tembakan salvo atau parade militer. Namun gema kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia mengguncang seluruh penjuru tanah air. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati berkibar di langit Jakarta sebagai simbol lahirnya sebuah bangsa baru. Berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut. Di berbagai kota, rakyat berbondong-bondong menggelar upacara sederhana untuk mengibarkan merah putih. Di Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Makassar, semangat merdeka meluap dalam bentuk pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan, penurunan bendera Jepang, dan pembentukan badan-badan perjuangan rakyat. Di tengah keterbatasan informasi dan alat komunikasi, semangat nasionalisme menjalar seperti arus listrik. Tidak ada koordinasi terpusat, namun seluruh rakyat bergerak dengan satu tekad, mempertahankan kemerdekaan yang baru lahir itu. Namun euforia kemerdekaan itu segera dihadapkan pada kenyataan pahit. Kekalahan Jepang meninggalkan kekosongan administratif di seluruh wilayah Indonesia. Para pejabat militer Jepang masih memegang senjata, tetapi secara politik sudah tidak memiliki legitimasi. Di sisi lain, Belanda berupaya kembali menegakkan kekuasaannya dengan menumpang di balik kedatangan pasukan sekutu. Tentara Inggris mendapat mandat dari sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang. Namun di antara barisan mereka, ikut pula pejabat-pejabat sipil Belanda yang membawa agenda kolonial lama. Di lapangan situasi menjadi kabur. Siapa sebenarnya penguasa yang sah di tanah Indonesia? Pemerintah Republik yang baru berdiri belum memiliki aparat kuat, sementara pasukan asing mulai berdatangan dengan senjata lengkap. Dalam suasana serba genting itu, para pemuda dan laskar rakyat mengambil inisiatif menjaga keamanan di berbagai daerah. Mereka mendirikan barisan-barisan bersenjata, mengambil alih gudang senjata Jepang, dan bersumpah mempertahankan kemerdekaan segenap jiwa dan raga. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, semangat revolusi tumbuh dengan cepat. Kota pelabuhan itu menjadi simpul penting karena posisinya yang strategis, pusat perdagangan, komunikasi, dan militer. Setelah proklamasi, rakyat Surabaya segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat. Namun di balik semangat itu, situasi politik di Surabaya makin tegang. Tentara Jepang masih bersenjata, pemuda-pemuda revolusioner mulai mengambil alih kekuasaan, dan isu tentang kedatangan pasukan sekutu mulai beredar luas. Dalam waktu singkat, kota itu menjadi medan persiapan bagi sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, Pertempuran Surabaya. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan.
Di balik kegembiraan rakyat yang baru saja terlepas dari belenggu penjajahan, terhampar ancaman besar dari kekuatan lama yang enggan menerima kenyataan. Surabaya, kota yang berdenyut dengan semangat rakyatnya, menjadi simbol pertama perlawanan total terhadap segala bentuk penjajahan baru. Disinilah api kemerdekaan yang baru menyala akan diuji dengan darah, keberanian, dan pengorbanan. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dunia masih berada dalam masa transisi pasca perang. Blok Sekutu tengah menata ulang tatanan global, termasuk di Asia Tenggara yang porak-poranda. Pada akhir Agustus 1945, pemerintah Inggris membentuk AFNEI, pasukan khusus yang diberi tugas untuk melucuti tentara Jepang, memulangkan tawanan perang, serta menjaga ketertiban hingga pemerintahan sipil yang sah terbentuk kembali. Namun di balik mandat netral itu, terselip kepentingan politik Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda yang baru bebas dari pendudukan Jerman, berambisi mengembalikan kekuasaannya di Hindia Belanda. Untuk itu, mereka menumpang di balik payung AFNEI, membawa aparat sipil dan militer yang tergabung dalam Administration Nika, sebuah lembaga yang dirancang untuk memulihkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Dengan demikian, kedatangan Sekutu tidak lagi sekadar misi kemanusiaan, melainkan juga awal dari benturan dua kepentingan. Kemerdekaan yang baru lahir melawan kolonialisme yang berusaha bangkit kembali. Kedatangan unsur Nika ke wilayah Indonesia segera menimbulkan kecurigaan. Mereka membawa dokumen, peta, dan struktur pemerintahan kolonial lama, seolah negeri ini belum berubah statusnya. Di beberapa daerah, bendera Belanda kembali dikibarkan di gedung-gedung pemerintahan yang baru saja diambil alih rakyat. Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta saat itu belum memiliki kekuatan diplomatik yang cukup untuk menentang secara resmi kehadiran Sekutu. Tetapi rakyat di daerah sudah bereaksi keras. Para pemuda melihat pasukan Sekutu bukan sebagai pembawa perdamaian, melainkan ancaman terhadap kemerdekaan yang baru mereka raih. Di balik layar, hubungan antara tentara Inggris dan petugas Nika tidak selalu harmonis. Inggris sendiri sebenarnya tidak memiliki kepentingan kolonial langsung di Indonesia. Namun karena Belanda termasuk sekutu perang, Inggris merasa berkewajiban membantu memulihkan ketertiban. Kondisi ini melahirkan kebingungan di lapangan. Pasukan Inggris yang datang untuk melucuti Jepang justru berhadapan dengan rakyat Indonesia yang bersenjata dan menolak kehadiran mereka. Gelombang penolakan terhadap Sekutu dan Nika muncul hampir serentak di berbagai kota besar. Di Jakarta dan Bandung, rakyat menghadang konvoi pasukan Inggris yang berusaha menduduki kantor-kantor pemerintahan. Di Sumatera, terutama di Medan, bentrokan pecah antara Laskar Rakyat dan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Situasi paling panas terjadi di Jawa, di mana kesadaran politik rakyat lebih matang dan organisasi-organisasi perjuangan sudah terbentuk. Di Semarang, pertempuran sengit pecah pada pertengahan Oktober 1945 antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang yang enggan menyerahkan senjata. Sementara pasukan Sekutu baru tiba. Pertempuran 5 hari di kota itu menjadi peringatan bahwa kedatangan pasukan asing tidak akan diterima begitu saja. Gelombang revolusi itu bergerak ke timur menuju Surabaya, kota besar yang segera menjadi pusat perlawanan terbesar di Indonesia. Ketika AFNEI mulai mendarat di Tanjung Perak pada Oktober 1945, Surabaya sudah berada dalam kendali penuh rakyat dan pemerintahan Republik. Raden Suryo yang diangkat sebagai Gubernur Jawa Timur berupaya keras menata stabilitas politik di tengah euforia kemerdekaan. Bersama para tokoh lokal, ia membentuk struktur pemerintahan daerah dan menegakkan wibawa Republik di mata rakyat. Namun kondisi sosial kota Surabaya jauh dari tenang. Ribuan pemuda yang tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, serta laskar-laskar lain seperti Hizbullah dan Sabilillah bersiaga dengan senjata rampasan Jepang. Mereka menolak kehadiran setiap kekuatan asing yang mencurigakan. Kedatangan pasukan Inggris yang dipimpin Brigadir Jenderal Malaby disambut penuh kewaspadaan. Dalam pernyataannya, pihak Sekutu menegaskan bahwa mereka hanya bertugas melucuti Jepang
dan tidak akan mencampuri urusan politik Indonesia. Namun di lapangan, kenyataan berbeda. Di antara barisan Inggris terdapat perwira dan staf Nika yang mulai berusaha menegakkan administrasi Belanda di beberapa gedung penting. Situasi ini membuat rakyat Surabaya curiga bahwa Inggris hanyalah perantara untuk mengembalikan penjajahan. Dalam situasi yang makin tegang itu, muncul sejumlah tokoh penting yang memainkan peran besar di Surabaya. Raden Suryo, Gubernur Jawa Timur, menjadi simbol pemerintahan republik yang berwibawa dan tenang di tengah kekacauan. Sutomo, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo, muncul sebagai suara rakyat yang lantang membakar semangat perjuangan melalui siaran radio. Di sisi lain, para ulama dan tokoh agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menyerukan jihad mempertahankan kemerdekaan melalui resolusi yang kelak menggema ke seluruh Nusantara. Para pemuda revolusioner, anggota BKR, serta laskar-laskar rakyat menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata di kota itu. Kekuatan moral dan militer ini berpadu membentuk benteng pertahanan rakyat yang tidak resmi, tetapi sangat solid. Surabaya menjadi kota yang hidup dengan semangat perlawanan, kota yang menolak tunduk pada kekuasaan asing dalam bentuk apapun. Kedatangan Sekutu dan Nika membuka babak baru dalam perjalanan Republik yang muda. Dari langit yang baru cerah setelah proklamasi, kini kembali menggantung awan gelap kolonialisme. Surabaya, kota yang sejak lama dikenal keras dan berani, bersiap menghadapi ujian sejarah yang menentukan. Dalam ketegangan yang kian meningkat, sebuah peristiwa kecil di jantung kota akan segera menjadi simbol kehormatan bangsa. Sebuah insiden di atap Hotel Yamato yang mengubah arah sejarah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memasuki pertengahan September 1945, Surabaya menjadi kota penuh gairah revolusi. Pemerintahan Republik sudah terbentuk, rakyat menguasai jalanan, dan bendera merah putih berkibar di setiap sudut kota. Namun di balik euforia kemerdekaan itu, suasana batin rakyat Surabaya sangat sensitif terhadap segala bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Republik. Kabar tentang kemungkinan Belanda kembali berkuasa membuat rakyat gelisah. Para pemuda bersiaga, berjaga di gedung-gedung strategis, dan memastikan tidak ada simbol penjajahan yang muncul lagi di tanah mereka. Dalam suasana penuh kewaspadaan itulah, sebuah peristiwa di jantung kota Surabaya terjadi. Sebuah insiden yang kelak menggetarkan seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 September 1945, di sebuah gedung megah di Jalan Tunjungan, yang dahulu bernama Hotel Yamato, dulunya Hotel Orange, sekelompok warga Belanda yang baru keluar dari tahanan Jepang berkumpul. Mereka dipimpin oleh Plokman, seorang perwira Belanda yang masih menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pagi itu, di bawah penjagaan tentara Belanda dan beberapa anggota Nika Belanda, mereka mengibarkan bendera merah putih biru di atas atap hotel, simbol kedaulatan Belanda yang sudah dianggap mati oleh rakyat Indonesia. Bagi rakyat Surabaya, tindakan itu bukan sekadar provokasi, melainkan penghinaan langsung terhadap kemerdekaan yang baru mereka perjuangkan. Kabar pengibaran bendera itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, ribuan rakyat mengalir menuju Hotel Yamato. Para pemuda dari berbagai laskar mengelilingi bangunan megah itu, menuntut agar bendera Belanda segera diturunkan. Sekitar jam 11 siang, beberapa tokoh Indonesia, di antaranya Dul Arnowo, tokoh pemerintahan kota, dan Haryono, pemuda pejuang, naik ke lantai 2 hotel untuk berunding dengan pihak Belanda. Mereka berusaha menjelaskan bahwa pengibaran bendera tersebut menyinggung kedaulatan Indonesia dan dapat memicu kerusuhan besar. Namun negosiasi berlangsung tegang. Plokman menolak menurunkan bendera dan dengan angkuhnya menegaskan bahwa Hindia Belanda masih berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Ketegangan mencapai puncak ketika Plokman mengeluarkan pistol mengancam para utusan Indonesia. Dalam kekacauan itu terjadi perkelahian singkat. Plokman tewas tertikam. Sementara di luar, massa yang menunggu sejak pagi mulai meneriakkan tuntutan keras. Turunkan bendera Belanda, kibarkan merah putih. Melihat situasi yang tidak terkendali, para pemuda berinisiatif sendiri.
Haryono, yang baru turun dari lantai 2, bersama seorang pemuda lain bernama Kosori, memanjat ke atap Hotel Yamato melalui tangga darurat. Di bawah sorak-sorai massa yang meluap, mereka mencapai puncak gedung, menurunkan bendera Belanda, lalu merobek bagian biru di ujung bawahnya. Yang tersisa hanyalah 2 warna, merah dan putih, simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Bendera itu kemudian dikibarkan kembali dengan gagah di puncak hotel, diiringi pekik merdeka yang menggema di seluruh jalan Tunjungan. Aksi itu berlangsung spontan, tetapi maknanya jauh melampaui sekadar penurunan bendera. Ia menjadi pernyataan tegas bahwa rakyat Surabaya dan bangsa Indonesia tidak akan membiarkan tanah airnya diinjak kembali oleh kekuasaan asing. Peristiwa Hotel Yamato bukan sekadar insiden lokal, ia segera menjadi simbol nasional perlawanan terhadap kolonialisme. Bagi rakyat, aksi itu menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya kata dalam teks proklamasi, tetapi kehormatan yang harus dijaga dengan darah. Di tingkat politik, insiden tersebut memperlihatkan kepada pihak sekutu bahwa rakyat Indonesia telah bersatu dan siap melawan. Pemerintah Republik di Jakarta menerima laporan kejadian itu dengan penuh keprihatinan, namun juga kebanggaan. Surabaya telah menunjukkan watak sejatinya sebagai kota yang berani menegakkan martabat bangsa. Secara psikologis, peristiwa itu menjadi titik balik. Rakyat Surabaya merasa bahwa perjuangan mereka bukan lagi sekadar mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga melindungi harga diri bangsa. Sejak saat itu suasana kota menjadi jauh lebih panas. Para pemuda memperkuat organisasi bersenjata, gudang senjata Jepang direbut, dan semangat melawan semakin tak terbendung. Ketika senja tiba, bendera merah putih yang telah direbut berkibar dengan gagah di puncak Hotel Yamato. Warna merahnya memantulkan semangat juang, sementara putihnya melambangkan kesucian tekad untuk hidup merdeka. Ribuan rakyat yang memenuhi jalan Tunjungan menatap dengan air mata haru dan kebanggaan. Dari kejadian itulah lahir sebuah simbol yang tak ternilai. Bendera bukan sekadar kain, tetapi lambang jiwa bangsa. Di Surabaya, kehormatan itu dijaga dengan keberanian. Insiden Hotel Yamato menjadi nyala pertama dari api besar yang akan membakar Surabaya dalam revolusi. Di kota itu, rakyat menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar merdeka di atas kertas, tetapi juga siap mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara. Dari atap Hotel Yamato, semangat perlawanan mengalir ke setiap gang dan sudut kota. Tak lama lagi, bara itu akan berubah menjadi kobaran api, ketika pasukan sekutu benar-benar datang dengan kekuatan penuh, dan rakyat Surabaya menolak tunduk. Tanggal 25 Oktober 1945 menjadi hari penting bagi sejarah Surabaya. Di Pelabuhan Tanjung Perak mendarat pasukan Inggris yang tergabung dalam Brigade 49 Divisi India, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malaby. Mereka datang sebagai bagian dari misi AFNI dengan mandat resmi melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang sekutu. Namun bagi rakyat Surabaya, kehadiran mereka menimbulkan kecurigaan mendalam. Di antara seragam tentara Inggris, tampak pula perwira dan staf nikah yang jelas membawa agenda politik untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Maka kedatangan pasukan ini bukan disambut dengan bunga, melainkan dengan pandangan tajam dan kesiagaan penuh. Kota Surabaya yang baru saja menikmati euforia kemerdekaan mendadak kembali tegang. Di sepanjang jalan, pemuda-pemuda bersenjata bambu runcing, senapan rampasan Jepang, dan granat sederhana bersiaga mengawasi setiap pergerakan pasukan asing. Pada awalnya, pihak Inggris berusaha menenangkan situasi. Brigjen Malaby mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pasukannya tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia dan hanya berurusan dengan Jepang. Ia bahkan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Suryo dan sejumlah tokoh Surabaya untuk menjamin niat damai tersebut. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Tentara nikah Belanda yang ikut dalam rombongan mulai bertindak seolah-olah mereka kembali berkuasa. Mereka berusaha menduduki gedung-gedung pemerintahan dan menurunkan bendera merah putih. Di beberapa titik kota, terjadi bentrokan kecil antara pemuda dan pasukan Inggris yang berusaha mengambil alih fasilitas penting. Keganjilan ini menimbulkan ketegangan baru. Bagi rakyat Surabaya, janji damai sekutu hanya kedok untuk membuka jalan bagi kembalinya Belanda.
Dalam beberapa hari, insiden demi insiden kecil terjadi. Pemuda-pemuda BKR, Badan Keamanan Rakyat, menahan truk-truk Inggris, memeriksa logistik mereka, bahkan memblokade sebagian jalan utama. Di sisi lain, pasukan Inggris mulai kehilangan kesabaran terhadap aksi-aksi rakyat yang dianggap mengganggu operasi militer mereka. Salah satu pemicu utama konflik adalah isu pelucutan senjata Jepang. Rakyat menuntut agar senjata hasil rampasan dari Jepang diserahkan kepada pasukan Republik, bukan kepada sekutu. Namun pihak Inggris menolak dengan alasan bahwa hanya mereka yang berhak menguasai senjata tersebut. Perselisihan ini menciptakan jurang kepercayaan yang semakin lebar. Sementara itu, radio-radio lokal mulai menyiarkan seruan perjuangan. Suara lantang Bung Tomo mulai terdengar membakar semangat rakyat. Melalui gelombang udara, ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan dinegosiasikan dan rakyat harus siap mempertahankannya dengan segala pengorbanan. Mengetahui situasi yang kian genting, Gubernur Suryo berusaha menempuh jalan diplomasi. Ia mengadakan pertemuan dengan Brigjen Malabi di Gedung Internatio, Jembatan Merah. Dalam pertemuan itu, Suryo menegaskan bahwa rakyat Surabaya tidak menolak sekutu sejauh mereka menghormati kedaulatan Republik. Ia juga meminta agar semua tindakan provokatif dari Nika dihentikan. Malabi berjanji akan menertibkan pasukannya, tetapi realitas di lapangan sulit dikendalikan. Di berbagai titik, perwira Inggris berbuat sewenang-wenang, sementara pemuda Surabaya yang sudah terbakar amarah tidak lagi bisa menahan diri. Usaha mediasi lain dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan ulama, termasuk dari Nahdlatul Ulama, yang berupaya menenangkan rakyat agar tidak bertindak gegabah. Namun semangat perlawanan sudah menyala, dan Surabaya sudah tidak lagi berada di ambang ketegangan. Ia mulai bergerak menuju kobaran api pertempuran. Sebagai respons atas ketegangan yang semakin meluas, pada 26 Oktober 1945, pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum pertama kepada rakyat Surabaya. Isi utamanya menuntut agar semua rakyat menyerahkan senjata dalam waktu 2 kali 24 jam dan agar situasi kota dikembalikan di bawah kendali sekutu. Bagi rakyat Surabaya, ultimatum itu tidak dapat diterima. Menyerahkan senjata berarti menyerahkan kedaulatan. Dalam rapat-rapat mendadak di pos-pos laskar, para pemuda berikrar, "Kami lebih baik mati daripada kembali dijajah." Pemerintah daerah di bawah Gubernur Suryo mencoba menenangkan keadaan dan mencari jalan tengah, tetapi ultimatum itu sudah menyalakan bara di dada rakyat. Laskar-laskar mulai memperkuat posisi di titik-titik strategis, Tunjungan, Darmo, Jembatan Merah, dan Wonokromo. Senjata sederhana dibersihkan, peluru dibagi, dan persiapan perang rakyat mulai dilakukan. Di tengah ketegangan itu, Brigjen Malabi sebenarnya mencoba menahan pasukannya agar tidak menggunakan kekerasan. Ia masih berusaha menjaga hubungan baik dengan pihak Republik. Namun di sisi lain, perwira-perwira Nika terus menekan agar Inggris mengambil tindakan militer. Surabaya pun menjadi kota yang hidup dalam dua suasana. Di siang hari, rapat-rapat mediasi masih berlangsung. Di malam hari, rakyat memperkuat barikade dan mempersiapkan pertempuran. Suara pandai besi terdengar di ganggang sempit, membuat bambu runcing, peluru buatan, dan jebakan darurat. Semangat perlawanan telah menyala di dada arek-arek Surabaya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, kota ini akan berubah menjadi medan perang terbesar pasca proklamasi. Tempat darah, keberanian, dan sejarah akan berpadu menjadi satu. Babak baru perjuangan dimulai. Surabaya tidak lagi sekadar kota yang bersemangat revolusi, tetapi telah menjadi benteng kehormatan Republik. Kedatangan pasukan sekutu dan tindakan provokatif Nika hanya mempertegas satu hal. Kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa direbut kembali dengan kekuatan senjata. Dari jalan-jalan Tunjungan hingga kampung-kampung di tepi Kalimas, bara kemarahan rakyat mulai berkobar. Dan ketika diplomasi tak lagi berfungsi, sejarah akan mencatat bahwa Surabaya memilih jalan perlawanan. Tak lama lagi, api yang menyala ini akan menjelma menjadi letusan besar, pertempuran Surabaya. Tanggal 27 Oktober 1945 menjadi penanda awal pertempuran besar di Surabaya. Ultimatum sekutu
agar rakyat menyerahkan seluruh senjata dalam waktu 2 hari penuh ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Bagi mereka, senjata bukan hanya alat pertahanan, tetapi simbol kemerdekaan yang baru saja diperjuangkan. Di berbagai pos perjuangan, para pemuda menggelar rapat darurat. Seruan Bung Tomo melalui siaran radio bergema di seluruh penjuru kota. Saudara-saudara, jangan pernah takut. Selama di dada kita masih berdenyut darah merah putih, selama itu pula kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Pidato itu membakar semangat rakyat. Dari kampung ke kampung, dari pasar ke sekolah, rakyat menyiapkan diri untuk menghadapi kekuatan asing yang hendak merampas kemerdekaan mereka. Ketegangan akhirnya meledak pada malam 27 Oktober 1945. Beberapa pasukan Inggris mencoba menduduki kantor-kantor penting di pusat kota, termasuk gedung Internacio di kawasan Jembatan Merah. Mereka menganggap ultimatum telah berlaku dan rakyat harus tunduk. Namun di lapangan, rakyat bereaksi cepat. Laskar-laskar BKR, Sabilillah, Hizbullah, dan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, serentak menyerang pos-pos sekutu. Pertempuran pecah di sekitar Tunjungan, Kaliasin, dan Darmo. Pasukan Inggris yang tidak menyangka perlawanan sebesar itu terdesak di beberapa titik, bahkan sebagian harus mundur ke pelabuhan. Letusan senjata, granat, dan teriakan "Merdeka" bergema sepanjang malam. Bagi rakyat Surabaya, inilah momen di mana harga diri bangsa dipertaruhkan. Tidak ada pilihan selain bertempur. Pertempuran meluas ke seluruh penjuru kota. Di kawasan Tunjungan, barikade rakyat berdiri di setiap persimpangan. Rumah-rumah dijadikan markas, gedung-gedung menjadi benteng pertahanan. Di Darmo, pasukan Inggris yang mencoba masuk dari arah selatan dihujani tembakan dari laskar rakyat yang bersembunyi di pepohonan dan bangunan tinggi. Sementara itu di Wonokromo, jalur kereta api dijaga ketat untuk mencegah pasukan musuh masuk dari luar kota. Di Jembatan Merah, yang menjadi jalur vital penghubung Surabaya bagian utara dan selatan, pertempuran berlangsung paling sengit. Jembatan ini kelak menjadi saksi tewasnya Brigjen Malabi, peristiwa yang mengubah arah konflik secara drastis. Asap hitam mengepul dari bangunan yang terbakar. Suara tembakan dan dentuman granat terdengar tanpa henti. Kota Surabaya berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Di tengah kekacauan itu, suara Bung Tomo menjadi nyala api yang menjaga moral rakyat. Dari markas radio pemberontakan di Jalan Mawar, kini Jalan Bubutan, ia menyiarkan pidato-pidato penuh semangat setiap hari. Suaranya bergetar namun tegas, mengobarkan keberanian. Allahu Akbar. Saudara-saudara, mereka datang dengan kapal perang, dengan pesawat terbang, dengan tank-tank baja. Tapi kita punya satu yang mereka tidak punya. Keyakinan akan kebenaran dan keberanian mempertahankan kemerdekaan. Siaran radio itu didengar hingga pelosok Jawa Timur. Rakyat dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik datang bergelombang ke Surabaya membawa senjata seadanya. Suasana kota seperti mendidih oleh semangat perjuangan. Selain pidato Bung Tomo, peran radio-radio perjuangan lain seperti Radio Republik Indonesia, RRI, Surabaya menjadi sangat penting. Melalui gelombang udara, berita tentang keberhasilan rakyat mempertahankan beberapa posisi tersebar luas, menumbuhkan optimisme dan memperkuat koordinasi antar laskar. Radio bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi senjata psikologis. Di saat pasukan Inggris menguasai kekuatan militer, rakyat Surabaya menguasai semangat dan informasi. Mereka percaya, selama suara perjuangan masih terdengar di udara, kemerdekaan belum padam. Puncak pertempuran terjadi pada 30 Oktober 1945. Setelah 3 hari bentrokan sengit, kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata sementara, difasilitasi oleh para pemimpin Indonesia. Brigjen Malabi sendiri terlibat langsung dalam upaya negosiasi, berkeliling kota untuk memastikan perintah gencatan dijalankan. Namun sore itu, ketika Malabi bersama rombongan mobilnya melintas di sekitar gedung Internacio, Jembatan Merah, terjadi insiden yang hingga kini masih menyimpan misteri. Dalam suasana tegang, baku tembak kembali pecah. Sebuah granat dilemparkan ke arah mobil Malabi, menyebabkan mobil itu meledak dan terbakar. Sang Brigadir Jenderal tewas di tempat.
Kabar kematian Malabi menyebar cepat, mengguncang komando Inggris. Pihak sekutu menuduh rakyat Surabaya melanggar gencatan senjata, sementara rakyat menilai insiden itu terjadi karena provokasi dari pasukan asing. Apapun penyebabnya, kematian Malabi menjadi titik balik. Inggris bersiap membalas dengan kekuatan penuh. Malam itu, Surabaya tenggelam dalam suasana mencekam. Api masih membakar beberapa gedung, mayat berserakan di jalan, dan pasukan Inggris menarik diri sementara ke pelabuhan. Di pihak rakyat, kemenangan moral dirayakan dengan kesedihan. Mereka tahu badai yang lebih besar akan datang. Gubernur Suryo segera menghubungi Jakarta untuk melaporkan situasi. Pemerintah pusat mengimbau agar rakyat berhati-hati dan berusaha mempertahankan ketertiban. Namun semangat di Surabaya sudah tidak dapat dibendung. Setelah 3 hari bertempur dan berhasil memukul mundur pasukan asing, rakyat merasa yakin bahwa mereka mampu mempertahankan kotanya dari ancaman manapun. Di tengah reruntuhan dan semangat membara itu, Surabaya bersiap menghadapi ujian terbesarnya. Serangan balasan sekutu yang akan datang dengan kekuatan penuh pada awal November. Pertempuran 27 sampai 30 Oktober 1945 adalah nyala pertama dari revolusi fisik Indonesia dalam skala besar. Surabaya menunjukkan pada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekadar hasil perundingan, tetapi diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Dari jalan-jalan sempit hingga gedung-gedung tinggi, rakyat Surabaya mengubah kota mereka menjadi benteng kehormatan bangsa. Kematian Brigjen Malabi menandai berakhirnya satu babak dan membuka pintu bagi babak baru yang lebih dahsyat. Ketika Inggris datang kembali, bukan lagi dengan misi melucuti Jepang, tetapi dengan niat menundukkan rakyat Indonesia. Dalam bara yang masih menyala, rakyat Surabaya hanya punya satu tekad, merdeka atau mati. Berita tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 menjalar cepat ke markas besar sekutu di Jakarta. Bagi Inggris, peristiwa itu adalah pukulan telak dan penghinaan terhadap wibawa pasukan mereka. Laporan yang tidak jelas tentang kronologi kejadian, siapa yang melempar granat, siapa yang memulai tembakan, tidak mengurangi kemarahan para komandan sekutu. Dalam hitungan hari, suasana berubah drastis. Komando sekutu menilai Surabaya sebagai kota liar yang tidak tunduk pada otoritas internasional. Mereka memutuskan untuk menindak tegas, bukan lagi dengan diplomasi, melainkan dengan kekuatan militer penuh. Di Jakarta, Letnan Jenderal Philip Christison, Panglima AFNI, menerima laporan itu dengan marah. Ia menuduh rakyat Surabaya melanggar gencatan senjata dan memerintahkan pengambil alihan komando operasi di Jawa Timur kepada perwira baru yang lebih tegas, Mayor Jenderal Manser. Manser tiba di Surabaya awal November 1945, disambut oleh pemandangan kota yang porak-poranda. Gedung-gedung pemerintah terbakar, kendaraan lapis baja Inggris yang hancur masih berserakan di pinggir jalan, dan ribuan warga mengungsi ke kampung-kampung. Begitu menjejakkan kaki di tanah Surabaya, Manser langsung mengeluarkan pernyataan keras. Surabaya harus ditertibkan atau kami akan menghancurkannya. Ia menilai perlawanan rakyat tidak lagi bisa ditoleransi. Dalam pandangannya, kota ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap sekutu di seluruh Indonesia. Maka, menghancurkan Surabaya berarti memberi peringatan keras kepada seluruh negeri. Pasukan Inggris memperkuat kedudukan mereka. Kapal perang HMS Sussex dan HMS Cavalier merapat di pelabuhan Tanjung Perak, sementara ratusan tank Sherman dan artileri berat dikerahkan dari Malaya. Dari udara, pesawat-pesawat tempur Spitfire mulai berpatroli di atas langit kota. Pada 9 November 1945, pukul 18.00, Mayor Jenderal Manser mengeluarkan ultimatum resmi kepada rakyat Surabaya. Isi ultimatum itu jelas dan keras. Semua pemimpin Indonesia di Surabaya harus menyerahkan diri dan seluruh senjata kepada sekutu sebelum pukul 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Jika tidak, kota Surabaya akan diserang dengan kekuatan penuh. Ultimatum itu disebarkan melalui pesawat yang menjatuhkan pamflet-pamflet di langit Surabaya. Pamflet-pamflet itu jatuh di atap rumah, jalan, dan pasar, menimbulkan suasana mencekam.
Banyak rakyat yang membaca dengan tangan gemetar, tetapi wajah mereka tetap menampakkan tekad yang sama, tidak akan menyerah. Pemerintah daerah Jawa Timur yang dipimpin oleh Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo segera mengadakan pertemuan dengan para tokoh perjuangan dan ulama. Dalam rapat darurat di markas pemerintahan, ia menyampaikan keputusan tegas, kita tidak akan tunduk pada perintah siapapun yang ingin menjajah kembali tanah air kita. Ultimatum itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka. Pidato Gubernur Suryo kemudian disiarkan melalui radio, mempertegas posisi rakyat Surabaya. Ia menyerukan agar rakyat tetap waspada, memperkuat pertahanan, dan menjaga semangat persatuan. Dalam situasi genting itu, Bung Tomo kembali mengumandangkan seruan heroiknya yang terkenal. Kita tidak akan menyerah, saudara-saudara. Selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Setelah ultimatum dikeluarkan, rakyat Surabaya berpacu dengan waktu. Dalam satu malam, kota bersiap menghadapi serangan yang sudah pasti datang. Para pemuda menggali parit-parit pertahanan, membangun barikade dari karung pasir, batu bata, dan bangkai kendaraan. Di kampung-kampung, kaum ibu menyiapkan logistik, nasi bungkus, air minum, dan perban untuk korban. Ulama dan kiai turun langsung ke medan perjuangan, membacakan doa di setiap pos perlawanan. Laskar-laskar rakyat, BKR, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Berani Mati, Tentara Keamanan Rakyat, TKR, hingga pelajar dan mahasiswa, berikrar untuk tidak mundur. Mereka tahu kekuatan lawan jauh lebih besar, tapi bagi mereka, pertempuran bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan soal harga diri dan kemerdekaan. Malam tanggal 9 November 1945 menjadi malam paling sunyi dalam sejarah Surabaya. Di langit, lampu-lampu kota telah padam. Hanya suara langkah-langkah kecil terdengar di ganggang sempit, diiringi doa-doa yang lirih. Dari kejauhan, cahaya api tampak di pelabuhan. Kapal-kapal perang Inggris bersiap. Di darat, tank-tank sudah berbaris menunggu perintah. Sementara di udara, pesawat-pesawat pembom mulai terbang rendah, mengintai posisi rakyat. Namun di setiap rumah, di setiap pos pertahanan, rakyat menggenggam keyakinan yang sama, bahwa Surabaya tidak boleh jatuh tanpa perlawanan. Ultimatum 9 November 1945 menandai titik tanpa jalan kembali. Sekutu telah memutuskan untuk menyerang, dan rakyat Surabaya telah memilih untuk bertahan. Dua kekuatan, dua tekad, dua pandangan tentang kemerdekaan, berhadapan dalam satu kota. Dalam hitungan jam, sejarah akan mencatat salah satu pertempuran paling heroik dalam revolusi Indonesia. Sebuah kota akan terbakar, ribuan nyawa akan gugur, tetapi dari darah dan api itu lahir satu makna abadi, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sumpah untuk tidak pernah dijajah lagi. Fajar 10 November 1945 menyingsing di langit Surabaya dengan sunyi yang menakutkan. Kabut pagi menggantung di atas reruntuhan kota yang telah porak-poranda sejak pertempuran akhir Oktober. Di balik kabut itu, ribuan pasukan Inggris bersiap untuk menyerang. Pukul 6 pagi, langit tiba-tiba menggelegar. Meriam dari kapal perang Inggris, Head MS Sussex dan HMS Cavalier, menyalak bertubi-tubi dari laut. Bom-bom mulai dijatuhkan dari pesawat-pesawat Spitfire dan Thunderbolt yang terbang rendah. Sementara dari arah selatan, tank-tank Sherman bergerak perlahan menembus jalan-jalan kota. Dalam hitungan menit, Surabaya berubah menjadi lautan api. Serangan itu menandai dimulainya salah satu pertempuran paling heroik dan berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Inggris melancarkan serangan dalam 3 gelombang besar. Dari laut, kapal-kapal perang menembaki pelabuhan Tanjung Perak, membumi hanguskan gudang-gudang dan rumah penduduk di sekitarnya. Dari udara, pesawat-pesawat tempur mengebom kawasan penting seperti Jalan Keramat Gantung, Tunjungan, dan Darmo, menghancurkan markas-markas perjuangan. Dari darat, ribuan prajurit Divisi India ke-49
Sebagian besar pasukan Gurkha dan Punjab bergerak dengan disiplin militer tinggi. Mereka membawa senjata otomatis, mortir, dan kendaraan lapis baja. Di hadapan kekuatan itu, rakyat Surabaya bertahan dengan senjata rampasan, senapan tua, bambu runcing, dan semangat yang tak terbendung. Namun tidak ada yang mundur. Setiap gang menjadi benteng, setiap rumah menjadi medan perlawanan. Pertempuran menjalar cepat. Di Jembatan Merah, pejuang-pejuang Surabaya menghadang tank Inggris dengan bom Molotov dan granat tangan buatan sendiri. Banyak di antara mereka yang gugur tertembak, namun pos pertahanan tetap bertahan hingga hari ketiga. Di Tunjungan, pasukan Hizbullah dan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, bertarung dari balik reruntuhan toko dan hotel. Sementara di Darmo, pasukan Inggris menghadapi perlawanan sengit dari Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang dipimpin oleh para veteran Perang Asia Timur Raya. Di Wonokromo, rel kereta api menjadi jalur strategis yang dipertahankan mati-matian oleh para pelajar dan buruh. Di Ngagel, pabrik-pabrik gula dan bengkel dijadikan pusat produksi senjata darurat. Seluruh kota bergemuruh oleh suara tembakan, ledakan, dan teriakan merdeka yang menggema di antara asap dan debu. Meski kekuatan tidak seimbang, semangat arek-arek Surabaya tidak pernah surut. Mereka bertempur tanpa komando terpusat, hanya dengan keyakinan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan sampai tetes darah terakhir. Banyak pemuda yang masih berusia belasan tahun maju ke medan perang membawa bambu runcing, molotov, atau granat buatan tangan. Kaum ibu mengantar makanan ke garis depan, sementara anak-anak kecil menjadi kurir pesan. Para kiai memimpin doa di sela-sela dentuman meriam, memberi keberanian kepada rakyat yang berjuang. Di tengah kobaran api, terdengar pekik lantang dari radio perjuangan. Saudara-saudara, tetap semangat. Allah bersama kita, merdeka atau mati. Suara itu datang dari seorang tokoh yang menjadi ikon perlawanan Surabaya, Bung Tomo. Sepanjang pertempuran, suara Bung Tomo menjadi denyut nadi perjuangan rakyat. Dari studio sederhana di Jalan Mawar, ia menyiarkan pidato-pidato pembakar semangat setiap beberapa jam. Suaranya bergetar, keras, dan penuh keyakinan. Saudara-saudara, jangan takut. Walau kita diserang dari laut, udara, dan darat, kita tidak akan mundur selangkah pun. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak akan dijajah lagi. Pidatonya terdengar hingga pelosok Jawa Timur, bahkan sampai ke Yogyakarta dan Jakarta. Suara itu menjadi simbol perlawanan moral ketika peluru dan bom tidak lagi mampu menghancurkan semangat rakyat. Bung Tomo tidak hanya berbicara, ia menjadi penyatu jiwa bangsa yang sedang diuji oleh api. Pertempuran Surabaya bukan hanya milik TKR, melainkan seluruh rakyat. Laskar-laskar dari berbagai latar belakang sosial dan agama bahu-membahu dalam satu tujuan. Tentara Keamanan Rakyat, TKR, menjaga garis depan dan mengoordinasikan perlawanan terorganisir. Laskar Rakyat dari kampung-kampung Surabaya menutup jalur logistik musuh dan melakukan serangan kilat. Hizbullah dan Sabilillah yang digerakkan oleh para ulama mengobarkan semangat jihad fisabilillah, melindungi rakyat dari kekacauan. Barisan berani mati maju ke medan tempur dengan tekad tak kembali. Pelajar dan mahasiswa menjadi penghubung antara pos pertahanan dan pusat komando. Kaum buruh menjaga pabrik-pabrik dan jalur rel dari sabotase musuh. Wanita pembela negara menolong korban luka dan menyediakan logistik di garis belakang. Seluruh lapisan masyarakat menyatu dalam satu barisan, barisan kemerdekaan. Di balik heroisme itu, penderitaan manusia membayangi setiap langkah. Ratusan rumah terbakar, masjid dan gereja runtuh, dihantam bom, pasar-pasar berubah menjadi puing. Ribuan warga sipil terjebak di tengah pertempuran, banyak di antaranya yang gugur tanpa sempat dikuburkan. Namun bahkan di tengah tragedi, solidaritas tetap hidup. Para ibu membagikan air dan makanan kepada para pejuang, anak-anak menolong mengangkat korban, dan pendeta serta ulama berdiri berdampingan memberi penghiburan rohani bagi yang sekarat. Surabaya menjadi kota yang terbakar, bukan hanya oleh api perang, tetapi oleh semangat pengorbanan yang membakar seluruh jiwa bangsa. Pertempuran 10 November 1945 bukan sekadar bentrokan bersenjata, melainkan peristiwa yang menandai kelahiran jati diri bangsa Indonesia.
berani, berkorban, dan tak mengenal menyerah. Di antara ledakan bom dan pekik takbir, di antara nyala api dan darah yang tumpah, lahirlah satu makna abadi, bahwa kemerdekaan bukanlah milik mereka yang takut mati, melainkan milik mereka yang berani hidup untuk memperjuangkannya. Pertempuran itu mungkin dimenangkan oleh kekuatan militer Inggris, tetapi secara moral dan sejarah, Surabaya menang, karena dari kota ini, dunia melihat bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka. Setelah serangan besar-besaran 10 November 1945, Surabaya tidak langsung jatuh. Meskipun pasukan Inggris memiliki kekuatan jauh lebih unggul, baik dari segi senjata, logistik, maupun koordinasi militer, rakyat Surabaya menolak tunduk. Pertempuran berubah dari perang terbuka menjadi perang bertahan, bahkan gerilya di dalam kota. Pos-pos pertahanan rakyat berpindah ke kampung-kampung. Jalan-jalan besar yang sebelumnya menjadi medan utama kini dikuasai pasukan Inggris. Sementara para pejuang memilih bertempur dari gang-gang sempit dan reruntuhan bangunan. Mereka tidak lagi berperang untuk kemenangan, melainkan untuk kehormatan. Bagi rakyat Surabaya, mempertahankan sejengkal tanah berarti membuktikan kepada dunia bahwa semangat kemerdekaan tak dapat dipadamkan oleh peluru dan bom. Selama 3 minggu setelah 10 November, kota Surabaya menjadi labirin pertempuran kecil yang tak henti-henti. Di kampung Tambak Rejo, Kapasan, dan Ngagel, pejuang-pejuang muda melakukan serangan kilat terhadap patroli Inggris, lalu menghilang di antara reruntuhan rumah. Mereka tidak memiliki strategi perang modern. Tak ada peta atau komando besar, hanya insting dan pengetahuan atas seluk-beluk kota sendiri. Di malam hari, mereka bergerak diam-diam, menebar ranjau buatan tangan dari granat sisa perang Jepang. Di siang hari, mereka bertahan di bawah terik matahari dengan logistik seadanya. Beberapa pos pertahanan seperti di Kampung Sidodadi, Darmo Baru, dan Jagalan menjadi simbol ketahanan rakyat. Di sana, para pejuang bertahan berhari-hari meski dikepung, menolak menyerah walau peluru dan makanan habis. Setiap gang berubah menjadi arena pengorbanan. Setiap rumah menjadi saksi keberanian tanpa pamrih. Kabar tentang heroisme Surabaya menyebar ke seluruh Jawa Timur. Dari Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Malang, laskar-laskar rakyat datang membawa bantuan moral dan tenaga. Mereka tahu bahwa Surabaya telah menjadi simbol perlawanan nasional, jantung perjuangan Republik yang harus dipertahankan. Banyak di antara mereka yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencapai Surabaya. Mereka membawa senjata seadanya, berbekal keyakinan bahwa membela Surabaya berarti membela Indonesia. Ulama dan tokoh masyarakat di daerah-daerah sekitar juga mengirimkan pesan dukungan. Doa-doa dikumandangkan di masjid-masjid, di langgar-langgar kecil, di balai desa, mendoakan keselamatan para pejuang. Pertempuran Surabaya tidak lagi menjadi perlawanan lokal. Ia menjelma menjadi pertempuran rakyat Jawa Timur. Dari Mojokerto dan Sidoarjo, laskar petani datang membawa hasil bumi dan senjata sederhana. Dari Malang, pasukan TKR bergabung membantu pertahanan sisi selatan kota. Dari Madura, laskar-laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah menyeberang laut dengan perahu kecil, menembus blokade Inggris, dan masuk lewat Pantai Kenjeran untuk memperkuat barisan. Walau komunikasi sulit, semangat solidaritas itu menumbuhkan kekuatan moral yang luar biasa. Di tengah kehancuran dan penderitaan, rakyat Surabaya tahu bahwa mereka tidak sendirian. Memasuki minggu ketiga, kekuatan rakyat mulai menipis. Banyak pejuang gugur, banyak pula yang tertangkap. Inggris menguasai sebagian besar wilayah kota, dari pelabuhan Tanjung Perak hingga Darmo. Rumah-rumah tinggal menjadi puing, jalan-jalan dipenuhi reruntuhan. Namun bahkan saat kota secara militer jatuh, perlawanan rakyat belum berakhir. Sisa-sisa laskar berpencar keluar kota, ke Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang, melanjutkan perjuangan dalam bentuk perang gerilya. Surabaya boleh hancur secara fisik, tetapi semangatnya menjelma menjadi bara yang menyala di seluruh Indonesia. Kekalahan tidak berarti kehancuran, justru dari reruntuhan itulah lahir satu kesadaran baru. Kemerdekaan membutuhkan pengorbanan tanpa batas. Ketika meriam Inggris akhirnya berhenti menyala, Surabaya nyaris tak tersisa. Sekitar 20.000 jiwa rakyat gugur, sebagian besar adalah penduduk sipil.
Ribuan lainnya luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Di pihak Inggris dan sekutu, diperkirakan 1.500 prajurit tewas atau hilang. Rumah-rumah terbakar, sekolah-sekolah hancur, rumah ibadah rusak berat. Namun di tengah kehancuran itu, muncul pemandangan yang menggugah. Rakyat mulai saling membantu, mengubur jenazah, membangun tenda-tenda pengungsian, dan menyalakan kembali semangat hidup. Koran-koran luar negeri menulis, Surabaya is burning, but Indonesia is rising. Surabaya terbakar, tetapi Indonesia sedang bangkit. 3 minggu pertempuran di Surabaya adalah kisah keberanian luar biasa dari rakyat biasa. Mereka tidak memiliki seragam, tidak memiliki pasukan resmi, tidak memiliki peralatan perang canggih. Hanya keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tak boleh dirampas kembali. Kekalahan mereka di medan perang justru menjadi kemenangan moral bagi bangsa Indonesia. Surabaya mungkin hancur, tetapi dari abunya lahir satu gelora nasional yang menyatukan rakyat di seluruh Nusantara. Dalam bara kota yang luluh lantak, berkumandang satu tekad yang abadi. Kami telah gugur, tapi bangsa ini tidak akan pernah mati. Ketika meriam terakhir berhenti menggema dan asap masih membubung di langit Surabaya, dunia mulai memperhatikan apa yang baru saja terjadi di negeri yang baru merdeka ini. Kantor-kantor berita asing dari London, New York, hingga Kalkuta menurunkan laporan besar. Rakyat Indonesia melawan pasukan Inggris dalam pertempuran sengit di Surabaya. Koran The Times di Inggris menulis dengan nada heran tentang bagaimana rakyat bersenjata bambu runcing berani menghadapi tank dan pesawat tempur. Sementara New York Times menyebut pertempuran itu sebagai salah satu pemberontakan rakyat paling gigih sejak akhir Perang Dunia Kedua. Surabaya yang sebelumnya hanyalah kota pelabuhan di ujung timur Jawa, tiba-tiba menjadi simbol perlawanan dunia ketiga terhadap kolonialisme. Dunia menyaksikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan di atas kertas, mereka menegakkannya dengan darah dan pengorbanan. Gaung Surabaya menjalar cepat ke seluruh Nusantara. Di Sumatera, medan area bergolak. Di Jawa Tengah, pasukan rakyat menghadang sekutu dalam pertempuran Ambarawa. Di Bandung, rakyat membakar kotanya sendiri dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Semangat perlawanan itu lahir dari api Surabaya. Dari radio-radio dan surat kabar perjuangan, berita tentang keberanian arek-arek Surabaya menyebar luas. Para pejuang di daerah lain menjadikan mereka teladan, bahwa rakyat biasa pun bisa mengguncang kekuatan imperium dunia. Dalam banyak kesaksian pejuang di daerah lain, nama Surabaya disebut dengan rasa hormat dan kebanggaan. Ia menjadi semacam mantra moral yang menggerakkan revolusi. Setelah debu pertempuran mengendap dan Republik Indonesia mulai menata kembali pemerintahannya, nama Surabaya mendapat tempat istimewa dalam sejarah bangsa. Dari kota inilah semangat perjuangan rakyat mencapai puncaknya. Dari jalan-jalan yang hancur, disinilah lahir ribuan kisah pengorbanan tanpa pamrih. Masyarakat di seluruh Indonesia mulai menyebut Surabaya sebagai kota pahlawan. Julukan itu bukan pemberian resmi semata, melainkan pengakuan moral dari seluruh bangsa atas keberanian warganya. Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan ribuan pejuang tanpa nama dikenang bukan karena kemenangan militer, tetapi karena keteguhan mereka mempertahankan martabat bangsa. Kota Surabaya menjadi monumen hidup bagi semangat 10 November, hari ketika rakyat kecil menulis sejarah besar. Di tengah kehancuran dan duka, satu suara tetap bergema, suara Bung Tomo. Pidato-pidatonya yang penuh semangat terekam dalam ingatan kolektif bangsa. Ia tidak hanya berbicara kepada rakyat Surabaya, tetapi kepada seluruh Indonesia. Perjuangan kita belum berakhir. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak akan tunduk. Pidato itu menembus batas waktu dan ruang. Suara Bung Tomo menjadi gema yang membangkitkan semangat rakyat dari Aceh sampai Ambon. Ia menegaskan bahwa perjuangan bukan milik satu kota, tetapi milik seluruh bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Di kemudian hari, pidatonya akan dikenang sebagai salah satu seruan paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Seruan yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Pertempuran Surabaya mengajarkan bangsa Indonesia sebuah pelajaran mendalam. Kemerdekaan tidak datang dari meja perundingan semata,
tetapi dari darah, air mata, dan keberanian untuk menolak tunduk. Para pemuda yang gugur di jalan-jalan Surabaya membuktikan bahwa bangsa ini tidak menunggu kebebasan diberikan, melainkan merebutnya dengan harga diri. Dari Surabaya lahir kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan harus dijaga, dipelihara, dan diwariskan. Bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan, keberanian, persatuan, dan cinta tanah air. Gaung dari Surabaya bukan hanya gema ledakan meriam, tetapi gema kebangkitan bangsa. Ia menggema ke seluruh penjuru Nusantara, menembus batas waktu, dan menjelma menjadi jiwa dari setiap perjuangan kemerdekaan di tanah air. Dari puing-puing kota yang terbakar itu, dunia melihat wajah sejati bangsa Indonesia. Bangsa yang rela berkorban demi kehormatan, bangsa yang menolak dijajah lagi. Darah yang tertumpah di tanah Surabaya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah bangsa yang berdiri di atas keberanian dan keyakinan akan kemerdekaan sejati. Memasuki tahun 1946, pemerintah Indonesia mulai mengupayakan perundingan dengan Belanda melalui serangkaian diplomasi panjang. Lahirlah Perjanjian Linggarjati 1946 yang mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik di Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun Belanda belum sepenuhnya ikhlas. 2 kali mereka melancarkan agresi militer pada 1947 dan 1948, membuktikan bahwa jalan menuju kedaulatan penuh masih jauh. Sementara di dalam negeri, rakyat tetap bertahan. Mereka yang pernah berjuang di Surabaya kini menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, menjaga tiap jengkal tanah air dari upaya pendudukan kembali. Jiwa yang menyala di 10 November 1945 menjelma menjadi kekuatan moral dalam menghadapi krisis-krisis berikutnya. Pertempuran Surabaya menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Di setiap daerah, rakyat menunjukkan tekad yang sama. Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Perlawanan rakyat terus berlanjut di Medan, Palembang, Ambarawa, Bali, hingga Sulawesi Selatan. Para pejuang di pedesaan menjalankan perang gerilya, bergerak dalam bayangan malam, menyusuri hutan dan sungai demi mempertahankan Republik. Setelah 4 tahun perjuangan yang melelahkan, diplomasi Indonesia akhirnya mencapai puncaknya dalam konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasilnya, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Seiring berlalunya waktu setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia mulai menata kehidupan barunya sebagai negara merdeka. Namun di balik hiruk-pikuk pembangunan dan politik yang masih bergolak, terbit kesadaran kolektif bahwa pengorbanan masa revolusi tidak boleh terlupakan. Masyarakat di berbagai daerah, terutama di Surabaya, mulai mengadakan peringatan sederhana setiap tanggal 10 November. Para veteran berkumpul di tempat-tempat bersejarah di sekitar Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, dan kawasan Tunjungan untuk mengenang rekan-rekan mereka yang gugur. Peringatan itu tumbuh bukan dari perintah negara, melainkan dari hati rakyat. Mereka menyalakan lilin, berdoa, dan menundukkan kepala di hadapan nisan-nisan tak bernama. Dalam kesunyian itu, suara-suara masa lalu seolah kembali terdengar. Suara bambu runcing, teriakan merdeka, dan gemuruh pidato Bung Tomo yang menggetarkan udara Surabaya tahun 1945. Kesadaran rakyat itu kemudian menemukan bentuk hukumnya pada tanggal 16 Desember 1959 ketika Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa tanggal itu bukan sekadar peringatan atas satu pertempuran, melainkan simbol penghormatan bagi seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia, baik yang dikenal namanya maupun yang gugur tanpa tanda jasa.
Keputusan itu menjadi bentuk penghargaan resmi negara kepada rakyat Surabaya dan seluruh bangsa Indonesia yang telah mempertahankan kemerdekaan dengan keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih. Sejak saat itu, setiap tahun, lonceng kenangan berdentang di seluruh penjuru negeri. Upacara tabur bunga dan hening cipta 1 menit menjadi bagian dari tradisi nasional yang meneguhkan identitas bangsa sebagai pewaris semangat pahlawan. Hari Pahlawan bukan sekadar tanggal dalam kalender, tetapi penanda moral dan spiritual bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan ditebus oleh darah dan air mata. Surabaya hari ini bukan hanya kota pahlawan karena sejarahnya, tetapi karena warganya yang terus menjaga semangat itu dalam kerja keras, solidaritas, dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Dari tanah yang terbakar di Surabaya, lahirlah api yang tak pernah padam, api yang menyalakan keberanian dalam dada anak bangsa. Mereka yang gugur tidak pergi, mereka hidup di setiap langkah kita, di setiap kerja yang jujur, di setiap doa untuk negeri ini. Selama langit masih menaungi bumi pertiwi, selama merah putih masih berkibar di angkasa, jiwa para pahlawan itu akan tetap bersama kita. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh kemenangan, melainkan oleh pengorbanan. Dan dari Surabaya, kota yang pernah menjadi lautan api, Indonesia belajar satu hal yang tak akan lekang oleh waktu, bahwa kemerdekaan sejati hanya hidup di hati yang berani dan mencinta, dipersembahkan untuk mereka yang telah memberikan segalanya, agar kita hari ini bisa menyebut diri merdeka.